Bayangkan sebuah jurang sedalam 600 meter. Sebuah misi penyelamatan yang rasanya mustahil. Tim gabungan bahkan sudah hampir putus asa. Tapi, di tengah keganasan lereng Gunung Rinjani, satu orang pemandu lokal nekat mempertaruhkan segalanya. Dengan keahlian yang menantang maut, ia turun ke kedalaman yang bahkan tak berani dibayangkan oleh banyak orang. Semangat. Gunung Rinjani, surga yang puncaknya menyentuh awan, ternyata punya sisi lain yang sangat mematikan. Pada 21 Juni 2025, sisi kelamnya benar-benar muncul. Juliana Marins, seorang pendaki asal Brasil, terpisah dari rombongannya dan jatuh ke jurang yang sangat curam. Lokasinya bukan main-main. Ada di kedalaman antara 400 sampai 600 meter. Sebuah tebing yang nyaris vertikal, penuh batuan rapuh, dan cuaca yang bisa berubah dalam sekejap. Tim SAR gabungan langsung bergerak cepat, tapi mereka seperti berhadapan dengan tembok raksasa. Medan yang ekstrim, kabut tebal yang datang dan pergi, ditambah risiko longsoran batu, membuat setiap langkah penyelamatan jadi pertaruhan nyawa. Drone memang sudah dikerahkan, tapi jangkauannya sangat terbatas oleh cuaca. Waktu terus berjalan, harapan pun mulai menipis. Operasi penyelamatan standar seakan menemui jalan buntu, terhalang oleh alam yang tak kenal ampun. Hari demi hari berlalu, tapi proses evakuasi terasa jalan di tempat. Tim di lapangan dihadapkan pada pilihan yang luar biasa sulit, lanjut dengan risiko tinggi, atau mundur, demi keselamatan tim penyelamat. Situasi makin gawat karena hujan deras mulai turun, bahaya longsor, dan hipotermia jadi ancaman nyata. Di media sosial kritik mulai terdengar, orang-orang bertanya kenapa prosesnya begitu lama. Tapi di lapangan, para relawan sedang berjuang mati-matian melawan alam. Misi ini benar-benar ada di ambang kegagalan. Dan di titik inilah, satu nama muncul sebagai harapan terakhir. Abdul Haris Agam, tapi semua orang mengenalnya sebagai Agam Rinjani. Dia bukan sekadar pemandu gunung biasa. Agam adalah seorang relawan SAR dan ahli gunung yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk Rinjani. Baginya, Rinjani bukan cuma tempat cari nafkah, tapi rumah yang harus ia jaga. Waktu mendengar kabar evakuasi yang buntu, Agam yang saat itu sedang ada di Jakarta, tidak bisa diam saja. Dia tahu, situasi ini butuh sesuatu yang lebih dari sekadar prosedur standar. Dia pun bergegas pulang ke Lombok, membawa sebuah keahlian langka yang akan jadi penentu segalanya. Agam Rinjani tidak datang dengan tangan kosong. Ia datang dengan sebuah metode Extreme Vertical Rescue Manual. Ini bukan teknik biasa. Ini adalah seni menaklukkan tebing, di mana tim penyelamat harus menciptakan jalur evakuasi dari nol, langsung di dinding jurang itu sendiri. Bersama timnya yang berisi 7 orang pemberani, Agam mulai turun. Prosesnya benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Mereka harus mengebor batu-batu labil di tebing untuk memasang jangkar baru, satu-satunya pegangan untuk tali mereka. Coba bayangkan, kau menggantung di ketinggian ratusan meter, satu tangan memegang bor, tangan lain berpegangan pada seutas tali, sementara hujan batu bisa runtuh kapan saja. Selama berhari-hari, tebing itu jadi rumah mereka. Tim bahkan harus tidur dalam posisi menggantung, terikat pada tali dan jangkar yang baru mereka pasang, hanya untuk menjaga jenazah agar tidak jatuh lebih dalam lagi. Kami tidur dan hujan batu mulai turun. Kenang Agam, ini bukan lagi soal penyelamatan. Ini pertarungan antara kekuatan manusia, gravitasi, dan amukan alam. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal buat seluruh tim. Setelah perjuangan yang luar biasa, tim akhirnya berhasil mencapai lokasi Juliana. Tapi tugas mereka belum selesai. Mengangkat jenazah dari kedalaman 600 meter adalah pekerjaan yang tak kalah beratnya. Pukul 10.20 kami telah menemukan si korban. Ini ada di bawah. Cuman saya kehabisan tali. Kawan-kawan, sudah 3 tali dipakai nih. Sudah kehabisan. Ini si korban. Kondisinya ini, mana sepatunya? Nah, ini sepatu dan kondisi Selama 6 jam penuh, mereka menarik tali meter demi meter, hingga akhirnya berhasil membawa Juliana kembali ke atas. Meski evakuasi ini berakhir duka, aksi heroik Agam dan timnya jadi sorotan dunia. Media di Brasil bahkan menjulukinya pahlawan atas keberaniannya. Dalam sebuah video yang viral, dengan rendah hati Agam meminta maaf kepada keluarga Juliana karena tidak bisa membawa pulang putri mereka dalam keadaan selamat. Minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah. Sebuah momen yang menunjukkan betapa besar rasa kemanusiaannya di balik aksinya yang menantang maut.
Kisah seperti Agam Rinjani adalah bukti nyata bahwa keberanian dan kemanusiaan tanpa pamrih itu masih ada. Kalau kamu terinspirasi oleh aksi heroik ini, tekan tombol subscribe supaya keberhasilan evakuasi ini bukan cuma cerita tentang kepahlawanan, tapi juga sebuah tamparan keras. Agam secara terbuka mengkritik minimnya peralatan evakuasi standar di Rinjani. Ia juga menyoroti tidak adanya opsi penyelamatan dengan helikopter, yang seharusnya bisa mempercepat respons dalam kondisi darurat. Aksi nekatnya ini justru membuka mata banyak orang tentang betapa pentingnya peran relawan dan keahlian lokal yang seringkali jadi garda terdepan dengan risiko terbesar. Selama tenaganya masih ada, Agam berjanji dia akan terus turun untuk siapapun yang butuh pertolongan di gunung yang begitu ia cintai.